Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keindahan alam yang beragam. Namun, akhir-akhir ini, pencemaran lingkungan di Indonesia semakin kerap terjadi. Dapat kita lihat bahwa kasus pencemaran lingkungan terjadi di mana-mana. Pencemaran lingkungan adalah terkontaminasinya komponen fisik dan biologis dari sistem bumi dan atmosfer sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan. Kontaminasi tersebut bisa berasal dari kegiatan manusia ataupun proses alam yang menyebabkan kualitas lingkungan menjadi tidak dapat berfungsi sesuai dengan seharusnya. Ada beberapa jenis pencemaran lingkungan, salah satunya yaitu pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran suara, dan juga pencemaran cahaya. Berikut beberapa contoh dari pencemaran lingkungan. Yang pertama yaitu pencemaran udara. Hujan asam merupakan bentuk nyata dari pencemaran udara. Air hujan di kota-kota besar di Indonesia saat ini cenderung bersifat asam. Kondisi ini menandakan tingginya konsentrasi partikel pencemar sulfur dioksida dan nitrogen oksida di atmosfer. Fenomena hujan asam dapat mengancam berbagai aspek kehidupan, seperti kesehatan manusia, keberlangsungan ekosistem perairan, tumbuhan dan hewan, juga dampak kerusakan pada bangunan. Hujan asam adalah bentuk curah hujan dengan kadar asam nitrat dan asam sulfat yang tinggi. Dapat terjadi dalam bentuk salju, kabut, bahkan material kering yang mengendap di bumi. Sebagian besar hujan asam disebabkan oleh aktivitas manusia. Ketika orang membakar bahan bakar fosil sulfur dioksida dan nitrogen oksida dilepaskan ke atmosfer. Gas ini bereaksi dengan air, oksigen, dan zat lain untuk membentuk asam sulfat dan nitrat. Angin juga dapat menyebarkan larutan asam ini sejauh ratusan mil. Setelah jatuh ke bumi, hujan asam memasuki sistem air sebagai limpasan dan meresap ke dalam tanah. Ini dapat membuat air menjadi racun bagi udang karang, kerang, ikan, dan hewan air lainnya. Sisa rantai makanan termasuk spesies non-air seperti burung sering terpengaruh juga. Hujan asam juga merusak hutan dengan merusak daun pohon, merampok nutrisi penting tanah, dan mempersulit pohon untuk mengambil air. Dengan merancang pembangkit listrik yang lebih bersih dan menggunakan lebih sedikit bahan bakar fosil, kita dapat mengurangi jumlah polutan yang menyebabkan hujan asam. Selanjutnya yaitu polusi suara. Polusi suara merupakan satu di antara contoh pencemaran lingkungan yang sudah sering terjadi, khususnya di kota-kota besar. Polusi suara atau kebisingan dapat diartikan sebagai gangguan pada suatu lingkungan yang diakibatkan oleh bunyi atau suara dan akhirnya menyebabkan ketidaktentraman makhluk hidup di sekitar suara tersebut. Tidak semua suara dapat dikatakan sebagai polusi. Secara alami, manusia memiliki batasan atau kemampuan mendengar suara dengan batas maksimum 80 desibel. Maka dari itu, jika terdapat sumber suara yang melebihi dari angka tersebut, barulah terindikasi sebagai suatu polusi suara. Adapun beberapa penyebab polusi suara yang umum kita dengar, yaitu seperti suara klakson kendaraan, suara knalpot bermotor, suara mesin pesawat, suara kereta api, hingga suara alam seperti petir maupun ledakan gunung berapi. Polusi suara ini tentu memberikan dampak yang biasanya dapat kita rasakan, yaitu seperti perasaan tidak nyaman, kurang konsentrasi, susah tidur, hingga yang paling parah adalah tuli sementara. Pencemaran lingkungan selanjutnya ialah pencemaran udara yang disebabkan dari kebakaran hutan, menimbulkan beberapa dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat. Sebagian besar polusi udara terfokuskan pada efek akibat terhirup melalui saluran pernapasan, mengingat saluran napas merupakan pintu utama masuknya polutan udara ke dalam tubuh. Atas dasar hal tersebut, jadi jelas bahwa akibat adanya kebakaran hutan akan menghasilkan polusi udara. Ada 3 penyebab alami utama penyulutan kebakaran hutan. Yang pertama cuaca kering, kedua petir, ketiga erupsi vulkanik. Penyebab langsung yang paling umum dari manusia terhadap api adalah pembakaran yang disengaja, rokok yang dibuang, busur kabel listrik, dan percikan dari peralatan. Penyulutan kebakaran hutan liar melalui kontak dengan pecahan peluru senapang yang panas juga dimungkinkan dalam kondisi yang tepat. Kebakaran hutan juga dapat dimulai di masyarakat yang mengalami perladangan berpindah, yaitu ketika tanah dibuka dan ditanami dengan cepat hingga tanah kehilangan kesuburannya, dan dilakukannya pembersihan dengan cara menebang serta membakar lahan.
daerah berhutan yang ditebangi oleh penebangan, mendorong dominasi rumput yang mudah terbakar, dan jalan-jalan pembalakan hutan yang ditumbuhi vegetasi dapat berperan sebagai koridor api. Pencemaran air, maksudnya benda asing ke dalam suatu wilayah perairan dan menurunkan kualitas air di wilayah perairan tersebut. Kualitas air yang terganggu ditandai dengan perubahan bau, rasa, serta warna. Penangkapan ikan menggunakan racun hingga saat ini masih banyak penduduk dan nelayan yang menggunakan tuba atau potas atau racun untuk menangkap ikan. Racun tersebut tidak hanya dapat membunuh ikan dewasa, tetapi juga ikan yang masih berukuran kecil. Kegiatan penangkapan ikan dengan cara tersebut mengakibatkan pencemaran di lingkungan perairan dan menurunkan sumber daya perairan. Pencemaran air terjadi karena adanya zat-zat polutan yang masuk ke dalam sumber air, seperti insektisida, kotoran, limbah, pupuk, dan sampah. Air yang tercemar akan berbau, keruh, dan berwarna, sehingga tidak layak untuk dikonsumsi. Jika dikonsumsi, air tersebut akan mengganggu kesehatan. Menangkap ikan dengan racun dapat merugikan sumber daya perairan yang ada, karena menyebabkan ikan kecil dan besar mabuk kemudian mati. Dalam jangka panjang, jika hal ini terus dibiarkan dapat merusak ekosistem perairan. Dampak buruk penangkapan ikan dengan cara meracun ini tidak hanya dapat mengancam ekosistem ikan, namun juga berpotensi mengancam kesehatan konsumen yang mengkonsumsi hasil tangkapan ikan yang menggunakan racun tersebut. Selanjutnya, pencemaran kelima yaitu pencemaran air. Limbah plastik merupakan salah satu pencemaran air. Sampah plastik telah menyebar mencemari sumber-sumber air seperti sungai dan danau. Sebagian besar plastik yang dibuang tidak mengalami daur ulang dan dibuang ke lingkungan akan berakhir di laut hingga menjadi sumber polusi di lautan. Pemakaian kemasan plastik dan bahan-bahan lain yang mengandung plastik telah memicu penumpukan sampah plastik di lautan. Meskipun bersifat persisten, plastik tetap dapat terdegradasi menjadi partikel yang lebih kecil. Sampah plastik banyak ditemukan mengapung di laut, dapat terdegradasi oleh sinar ultraviolet, panas, mikroba, dan abrasi fisik menjadi serpihan plastik. Fragmen dari plastik yang terdegradasi sering disebut dengan mikroplastik. Akibatnya, mikroplastik dapat termakan oleh biota laut. Selain terkait dengan lingkungan, potensi ancaman pada kesehatan manusia juga menjadi perhatian terutama karena ukurannya yang kecil dan kurangnya teknologi yang tersedia untuk mendeteksi keberadaan mikroplastik di lingkungan. Beberapa penelitian menemukan kandungan mikroplastik pada sejumlah hewan yang dikonsumsi oleh manusia. Hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai konsumsi plastik oleh manusia melalui konsumsi spesies laut yang terkontaminasi dengan mikroplastik sebagai makanan dan potensi efeknya pada kesehatan.